Sobat ASN, perkenalkan nama saya Imelda Maria Manapitulu. Saya dari kelompok 3, angkatan ke-18 dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Dengan pelatihan dasar CPNS tahun 2021 yang bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai anti korupsi. Korupsi. Pada zaman sekarang ini, di era milenial ini, kita sangat sering mendengar kata-kata korupsi. Baik itu di media sosial, di media massa, dan bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah suatu kerusakan, kebobrokan, ataupun kebusukan yang dilakukan manusia-manusia tertentu. Dan korupsi itu juga dapat diartikan kejahatan luar biasa karena dampaknya menyebabkan kerusakan dalam lingkup keluarga, organisasi, masyarakat, dan bahkan negara yang dilakukan dalam jangka yang panjang. Unsur-unsur korupsi terdiri atas dua. Yang pertama, unsur subjektif. Antara lain, setiap orang, penyelenggara negara, PNS, dan korporasi. Yang kedua, unsur objektif, meliputi janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara. Apa aja sih jenis-jenis dari korupsi? Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Dan yang keenam, benturan kepentingan dalam pengabdian. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Di mana 7 jenis korupsi ini sangat sering dilakukan oleh setiap orang yang mungkin agamanya kurang taat, sehingga dia dapat melakukan atau bebas melakukan korupsi. Selain itu, ciri-ciri dari korupsi, yang pertama, dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, dirahasiakan suatu motif atau keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan yang terakhir, mengkhianati kepercayaan setiap orang. Apa aja sih penyebab dari korupsi tersebut? Yang pertama ada aspek individu, yang kedua ada aspek organisasi, yang ketiga ada aspek masyarakat tempat individu dan organisasi yang berbeda, yang keempat aspek-aspek yang buruk atau sistem-sistem yang buruk. Oleh karena itu, kita sebagai ASN atau sebagai manusia katakan tidak atau stop pada korupsi, karena korupsi itu dapat merusak diri sendiri dan bahkan keluarga, organisasi, ataupun masyarakat, ataupun negara kita ini. Perilaku-perilaku korupsi itu sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing maupun di agama apapun itu. Definisi dari anti korupsi yaitu upaya pencegahan korupsi dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Anti korupsi terdiri atas sistem integritas yang dimiliki oleh 3 macam. Yang pertama, reforming culture. Yang kedua, seeding of integrity. Yang ketiga, sistem integritas organisasi. Adapun nilai-nilai dasar dari anti korupsi, yang pertama jujur, peduli, mandiri, disiplin, harus bertanggung jawab, kerja keras, sederhana dalam hal apapun, berani mengungkapkan suatu pendapat, dan yang terakhir kita harus adil dalam melakukan pekerjaan apapun itu. Tunas integritas anti korupsi apa saja? Yang pertama, kita harus menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi yang akan tercapai. Yang kedua, kita harus membangun sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan dapat ditutupi dan bahkan dapat dimusnahkan. Yang ketiga, kita harus dapat mempengaruhi orang lain untuk berintegritas tinggi.
dalam melaksanakan setiap tugas-tugas yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Nah, oleh karena itu, katakan tidak. Sekali lagi saya bilang, katakan tidak pada perilaku-perilaku korupsi. Berikut ini adalah penerapan dari anti korupsi. Tidak menerima gratifikasi atau penyuapan dalam bentuk apapun dan membayar sejumlah uang sesuai dengan barang yang dibeli pada saat melakukan transaksi jual beli seperti membeli makanan di kantin. Itu adalah salah satu contoh dari anti korupsi. Subjektif dalam pemberian nilai siswa sesuai dengan karakter siswa. Bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas dan menyusun perangkat pembelajaran dengan baik merupakan salah satu contoh dari anti korupsi. Demikianlah hasil persentase saya mengenai anti korupsi, dan apabila ada kesalahan saya dalam berkata maupun dalam bertingkah laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga hasil persentase saya ini dapat menjadi pengetahuan yang baru bagi kita semuanya. Dan cukup sekian dan terima kasih.